Mungkin pemirsa, ini pemirsa pernah ngelihat episode-episode awal Highflix? Iya, mungkin yang di Highflix yang lo lihat tuh mukanya dia nih kan. Nah, lama tidak muncul, kita nggak tahu keberadaannya di antah-barantah lah kan. Tiba-tiba sekarang muncul lagi nih, nggak tahu kita tiba-tiba datang. Highflix ngobrolin film yang asik-asik. Hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang sequelnya film Avatar. Oh, berarti ada sequel ya? Iya. Wah, luar biasa banget. Lo jangan sosok nggak tahu, lo udah nonton kan? Ini mungkin lo juga udah tahu juga kalau kita tuh mau bahas tentang Avatar The Way of Water. Ini jadi sesuatu yang benar-benar ditunggu-tunggu banget. Iya, di lain kalau ini tuh udah ditunggu-tunggu banget selama 13 tahun, yang mana di film pertama ya kan benar-benar menggugah banget kan. Iya. Sampai lo tau nggak, gue ada baca di Twitter tuh seseorang yang dia tuh nyeritain tentang ibunya itu seneng banget sama film Avatar. Oh, sampai beli kaset CD-nya, terus ibunya itu nonton itu terus-terusan sampai ibunya tuh ada nyeletuk. Dia tuh kurang mampu gitu, Kak. Terus kayak ngomong, ntar kalau misalnya kita udah punya uang di film Avatar 2 kita nonton bioskop ya gitu, nyeletuk ke anaknya. Di situ anaknya yang masih belum kerja lah kan, sekolah. Sampai anaknya sekarang udah sukses nih, udah punya istri. Jadi kayak akhirnya dia menepati janjinya lah. Beli tiket itu 3. Dia nonton sama istrinya tapi beli tiket 3. Karena ibunya itu udah meninggal di beberapa tahun sebelumnya. Oh, luar biasa banget. Gitu. Ya. Jadi kayak ya segitunya lah orang seneng nih sama film Avatar. James Cameron ini. Ya. Sinopsisnya itu ya sebagai pemeran utama Jack Sully yang diperankan oleh Sam Worthington yang pernah main di film sebelumnya juga tuh lupa gua, pokoknya Spartan atau pokoknya gitu deh, film-film kolosal gitu Yunani. Nah, Jack Sully ini ya kan awalnya kalian udah pada tahu mungkin di Avatar pertama dia fallen in love anjir, bersama jatuh cinta tuh. Bersama Neytiri yang diperankan oleh Zoe Saldana. Betul banget. Nah, dia udah tuh ya kalian tahu lah, udah kelar perang, mereka berdua saling jatuh cinta. Nah, siapa? Keluarga Sule. Jack Sully-nya dinobatkan sebagai Turk Makto. Yang berarti apa tuh? Alias pemimpin ya. Pemimpin. Nah, singkat cerita, mereka keluarga ini awalnya hidup damai bersama dengan navi hutan, ya segala macam. Seperti apa yang disuguhkan yang pertama juga lah ya. Betul kedamaian banget. itu. Nah, udah. Ya tiba-tiba saja kemakmuran dan kesejahteraan mereka terganggu. Iya, terganggu. Cocok banget. Oleh kepentingan apaan nggak tahu gitu. Kepentingan oleh mereka bilangnya adalah makhluk langit. Iya, makhluk langit. Makhluk langit adalah manusia yang bisa bilang jahat lah bagi mereka ya, mengganggu gitu. Iya, nah, pokoknya di Avatar 2 ini ya si klan Na'vi-nya ini bersama dengan manusia itu udah hidup bebarengan. Iya, udah hidup bebarengan. Ya, terbukti ada David kan tuh, salah satu anak angkatnya juga, dan yang merupakan manusia lah. Iya, gitu. Dengan Spider. Kalau Spider tuh ini ya, si anak itu dia anaknya dari ini kan, Kolonel Yakiniku. Bukan dong. Dari si Kolonel Quaritch. Ya bener. Dia tuh hidup di sana dan jadi anak angkat lah. Ya di film itu tuh lo ada ini nih, nanti kalau misalnya pertama tuh si Neytiri kayaknya tuh nggak terlalu suka sama kehadiran si Spider kan. Ya, dia makhluk langit gitu. Ya berbeda dengan Na'vi, klan Na'vi. Nah, si Spider-nya ini juga awal-awal nggak diceritain tuh dia anaknya Kolonel, enggak. Tapi iya. Gue nggak diceritain ya? Nggak diceritain, dia cuma ada anaknya segala macam. Ini ada salah satu bayi yang tumbuh bersama dengan klan Na'vi, cuma kayak gitu doang. Iya, itu tuh kalau misalnya lo nonton mungkin kayaknya tuh di bagian scene itu dia menjelaskan kalau ya itu tadi manusia tuh udah hidup berdampingan dengan mereka. Gitu. Tiba-tiba saja suatu keajaiban terjadi di makhluk langit ini. Datanglah. Tiba-tiba sesosok
Navi juga. Iya, sosok Navi juga. Ternyata apa yang dulu praktikan oleh Jack Sully dari manusia menjadi Navi itu dipraktikan juga sama makhluk langit ini alias manusia. Iya. Dibangkitkanlah si kolonel. Tapi itu kan dia niatnya itu berdasarkan dendam kan ya? Sebenarnya kan mau ngambil alih lahan semuanya kan. Makanya kan awal-awal kalau lo lihat tuh semuanya diambil tuh, hutan kebakar, segala macam. Pokoknya dijadiin base campnya mereka. Berarti tetap sama dengan permasalahan cerita yang pertama. Tapi yang kedua adalah ada salah satu dendam. Iya benar ya, karena si kematian si kolonelnya itu ya. Iya. Tiba-tiba kolonel mati ya. Nah tiba-tiba saya keajaiban terjadi yang dari gue bilang kolonelnya hidup kembali. Dibangkitkan oleh ilmuwan-ilmuwan ya bebarengan dengan pihak mereka, jadilah seorang Navi. Lebih udah kejam tapi dengan tubuh Navi ya otomatis Jack Sully ya makin berpower lah. Terus si Jack Navi ya agak-agak terpantik juga lah ya. Tapi dia lebih kalau di sini tuh emang sosok seorang ayah yang gimana dia mau melindungi keluarganya tuh benar-benar tercermin ya. Betul banget. Ya. Seperti kita tahu kan Avatar yang pertama disuguhi dengan pemandangan indah. Benar itu gila banget. James Cameron. Gila banget. Itu nggak usah ditanya deh. Itu nggak usah ditanya. Nah itu tuh udah bagus banget makanya segala macam. Nah yang kedua orang kan bertanya-tanya tentang hubungan dengan Neytiri dan Jack Sully. Itu tuh yang wah selanjutnya apa nih? Gitu kan. Benar. Ditambah ada di poster-posternya itu kan ada kayak karakter baru kan. Anak-anaknya. Itu tuh yang bikin penasaran itu sih benar menarik. Bener. Dari segi sinematografinya ya udah nggak usah dipertanyain ya. Wah. Tadi udahlah lo nonton cuplikannya singkat-singkat aja lo udah tergugah kan, apalagi lo nonton secara 3D di bioskop gitu. Tapi kalau di gue sih sebenarnya untuk gue bahas kekurangannya dari sudut pandang gue ya. Ya kalau kekurangannya apa? Kalau kekurangannya menurut gue di sudut pandang gue, ya sebenarnya ceritanya itu emang sesederhana itu dan mengulang apa yang ada di pertama di Avatar pertama kan. Kayak nggak terlalu ada motivasi gitu loh kalau menurut gue persoalan yang ada di Avatar The Way of Water ini. Terus juga bagian ending itu agak-agak blunder menurut gua. Kenapa? Dimana yang Spider tiba-tiba menyelamatkan musuh dari Sully. Padahal udah menang nih, Sully udah menang kan, tiba-tiba diselamatkan. Itu menurut gua agak bukan kekurangan juga sih, cuman gua kayak jadi blunder sih gitu. Iya benar. Terus apa lagi ya? Iya, itu doang sih sebenarnya, kayak kurang motivasi aja permasalahan yang di situ. Berarti ya kayak lu nonton ya udah. Iya, ya udah. Tapi lu bakal tergugah gitu. Jadi kayak visualnya benar-benar membantu itu semua dan menutupi itu. Mungkin emang gitu kali ya tujuannya James Cameron bikin cerita yang sederhana itu aja. Apa gimana menurut lu? Kalau menurut gue dari film-film sebelumnya kayak misalkan kayak Titanic juga, ya emang ceritanya sederhana sih kayak gitu. Ya udah dia ngikutin perkembangan jalan, ngikutin cerita yang ada. Tapi kalau yang di Avatar 2 menurut gua nih kekurangannya ya itu yang tadi lu bilang emang kurang kompleks. Kurang kompleks. Ya emang banyak ditawarkan karakter yang hadir. Jadi di situ mungkin kepecah ya kita ya. Apalagi kan yang banyak disorot di Avatar 2 ini Loak. Yang anak keduanya. Oke. Jadi kita nggak bisa ngelihat lebih banyak dari anak ketiga, mungkin Loak dan Kiri ya, yang banyak disorot ya. Karena mereka yang emang jadi ada permasalahan tersendiri lah ya dari mereka. Bener. Lebih menimbulkan kayak gitu, dan ini lebih ke pesannya buat keluarga sih kayak gitu. Buat keluarga, benar. Sama mungkin kurangnya itu sayangnya ya. Ya oke lah, menurut gue ya. Di dalam durasi waktu 3 jam segala macam ada satu momen yang kata dia bersama siapa yang paus itu segala macam. Iya, bersama paus itu. Menurut gue itu nggak usah terlalu lama. Ya nggak? Karena itu durasi lama. Ya oke, lama banget, kita akan disuguhi sama keindahan bawah laut segala macam kan. Bagus banget segala macam. Tapi ujung-ujungnya loh kok cerita dari dia nyari tiba-tiba ketemu di kapal, udah terus habis itu perang, benar.
ya udah gitu loh. Iya. Iya kayak gitu Kayak kok jadinya permasalahannya cuma gitu doang karena buat itu doang gitu loh. buat menemukan Jack Sully doang. Iya. Ya udah habis itu perang kita udah tahu kalau dia akan perang, Iya sih, benar. perang udah kelar. Tapi kata gue sih mungkin durasi yang lama di bagian situ untuk lebih membangkitkan emosional nggak sih Kak? Karena gue merasanya pas nonton itu juga kayak emosi juga agak terombang-ambing juga sih, yang kadang-kadang agak flat, yang tiba-tiba kayak oh gini terus sedih terus apa kayak gitu. Dan di momen itu gue ketika momen yang itu emang agak sedih ya, kayak kok gini ya. Dia menampilkan realita yang ada sih sebenarnya ya, kayak gimana manusia, kejamnya manusia kan kayak gitu ya. Iya sih. Terus dia kayaknya ngebangun background dulu nih ceritanya, ngambil hati penonton. Iya, Kata gue sih gitu mungkin ya. Ngambilnya dari hati visual kalau menurut Iya, gua. benar. Kayak yang kata tadi sama Paus itu kan ditelusurin tuh bawah laut kayak gini. Oh keindahannya gazem banget, pokoknya kita gitu. Iya, Kayak iya, gitulah. iya. Nah terus tiba-tiba ya itu yang itu aja, maksudnya kayak ya udah ceritanya kada kompleks menurut gua ya. Iya, benar-benar. Langsung ke tujuan, satset, udah gitu loh. Kenapa yang kata, kan gue pernah bilang tuh, kenapa yang si kolonelnya ini nggak langsung ke yang pas dia ke Navi hutannya itu nggak diceritain banyak. Iya. Ya Ada kan? satu scene ya, benar. Jadi dia tiba-tiba datang, terus ya di hutan itu dia ngendarain siapa yang Iya, naga. jadi sebelumnya itu dia apa sih namanya nyulik si spider lah, nahan si spider kan Ya, awalnya. bener. Yang mana tiba-tiba habis itu dia mau kong kali kong lah sama spider ini. Betul. Untuk spider bisa bantu dia dapetin si Si Jack. Sully Ya, kan, si Jack Sully. bener. Sementara waktu itu Jack Sully tuh udah cabut, udah Ya, pindah kan, udah pindah dari udah situ. pindah. Tapi kenapa tiba-tiba si kolonel ini tuh bisa tahu si Jack Sully itu udah nggak di situ, udah Iya, bukan jadi pemimpin di iya, sana, itu nggak itu. dijelasin di situ. Itu. Nah itu agak kurangnya di situ ya, kayak miss ya di Iya. situ. Kalau menurut gue ya pro-nya lagi yang lain tuh kayak ini nunjukin bahwa kehidupan laut seperti itu. Satu, yang kedua kayak penangkapan ikan berlebihan, walaupun lu nangkap satu, yang lainnya berdampak. Benar di situ Induk. lihat. Benar. Ya kan, itu kan Iya. sedih tuh. Induknya set mati. Anaknya Iya, kemana? benar, ada kayak rentetannya. Gitu, rentetannya. Kayak banyak loh pesan moral yang bisa lo ambil juga Asli. dari situ, banyak banget. Ya Asli. benar kayak yang lo tadi bilang, targetnya emang untuk keluarga banget nih, cocok banget Cocok. untuk tontonan keluarga sih. Nah terus yang satunya lagi yang hebatnya menurut gua pro-nya adalah James Cameron bisa ngebawa unsur film lamanya ke film ini dengan sangat baik gitu. Benar. Lo tau kan kayak benar, film benar, James benar. Cameron kan yang 1997 tuh Iya. yang Titanic yang menang Oscar juga 13 piala walaupun 11 piala lupa. Nah itu ditawarkan lagi di sini. Iya, ada scene yang kayaknya kok familiar nih. Iya, benar. Wah, gua benar. Nih, wah. Gue jujur pas gue nonton gue nggak terlalu ngeh kan, karena gue nggak tahu Titanic tuh yang bikin siapa, gue nggak seantusias itu untuk tahu produser gitu-gitu. Tapi beliau nih bikin ini kayak Titanic dah, hah iya dah. Terus ternyata yang bikin film tuh sama. Iya, James Cameron juga. Makanya kalau lu pernah nonton Titanic dan lu ngeliat di Avatar 2, ada scene yang loak dengan si bapak yang breathe. Iya. Ke bawah kan? Iya, pas yang dia mau nyelamatin kan. Iya, itu Jack dan si ini juga kayak gitu waktu di Jack dan Rose Jack dan Rose. di dalam kapal ya. Oh iya, terus dia naik ke tangga kan, Iya, ke tangga terus iya. Jack, kemana Jack? Kayak gitu. Pokoknya itu ada banget maksud gua. Jadi disisipkan ya. Iya, Karya-karya itu lama gokil ya, dan banget, asli. cocok ternyata masuk Iya. ya. Salah satu film yang menyajikan suatu keindahan sinematografi. Parah. Gue benar-benar setuju. Mesmerizing, kalau bilangnya apa ya, mesmerizing itu apa ya, mengesankan gitu kan. Mengesankan. Lu nonton, ya lu di 3 jam nggak Menurut gue nggak berasa sih. berasa. Sebenarnya. Yang penting lo sebelum masuk bioskop lo kencing dulu, Asli. jangan banyak minum, beneran. Asli Asli, gitu, 3 itu. jam full pokoknya. Tapi Gua liat- bener-bener gue setuju banget. pokoknya ini cocok banget lu tonton satu, terus
menurut gua ini adalah menurut gua ya, maksudnya ya ntar menurut siapa, menurut kalian juga bisa. Ya. Menurut gua adalah ini salah satu film yang bakal menjadi kandidat peraih best sinematografi kalau nggak best visual effect. Satu itu di Oscar, iya kan? Iya, Oscar tahun depan, entah Februari, Maret, lihat aja nanti. Oke itu. Dan mungkin James Cameron akan menjadi salah satu kandidat sutradara terbaik karena susah juga untuk apa namanya, kalau nggak salah kalau gue dengar James Cameron juga menggunakan adegan di bawah laut. Iya, Asli. iya. Iya, dan itu adalah hal yang susah kayak gitu. Benar. Wow banget. Nah kalau menurut lu gimana kalau lu udah lihat, aja nih kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Gue kalau misalnya pas nonton itu, gue udah ekspektasi gue udah ngerasa terbalaskan deh di situ. Udah gue setuju banget sama apa yang lo bilang tuh, benar-benar setuju. Ketika nonton, apa yang keluar dari mulut gue tuh cuman bagus banget, keren banget, indah banget, gila ya. Terus gue nangis. Ya, udah gitu. Dan mungkin kalau dengan komentar lo yang tadi, kesimpulan lo yang Ciamik tadi, berapa menurut lo? Oke, tuh skor yang bisa kita kasih. Menurut gua skornya 85/90 lah. Kenapa sih saya kenapa? 85/10 lah menurut gua. Sih saya kenapa? Karena menurut gua masih yang tadi gua bilang ada plot yang kurang. Beberapa gitu, yang kekurangan yang tadi ya. Kurang kompleks. Benar. Dan beberapa karakter nggak ditonjolin banget kayak gitu. Ya, cuma ya karena banyak karakter aja sih gitu kan. Kalau lu? Kalau gue 9 dari 10. Keren banget. Satunya cuman karena itu aja gue blunder banget nih si Spider di terakhir udah gitu doang sebenarnya. Gue benar-benar gak masalah dengan yang tadi, kekurangan yang tadi gue bisa terima sih sebenarnya, karena emang ya udah emang gitu, bagus sih, emang bagus bagus, gitu. emang Udah bagus apalagi sih, yang harus lo harapin, udah cukup gitu, jangan mark gitu. Kalau gue itu dia tadi pembahasan dari kita ya tentang Avatar The Way of Water. Mungkin kalau misalnya lo punya pendapat yang lain, komentar yang lain, iya pro dan kontra, karena nggak mungkin sama kan dengan kita, pasti ada bedanya lah sedikit banyaknya. Itu mungkin bisa lo langsung tulis aja di kolom komentar. Terus juga berapa skor menurut lo yang patut lo kasih untuk Avatar The Way of Water ini juga boleh ditulis di bawah. Boleh. Oke, itu dia. Gue Nada. Dan gue Ferry. Kita pamit dari Highflix, ngobrolin film yang asik-asik. Bye-bye. See you.